Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Di video kali ini kita akan membahas tentang senar murah, nggak sampai 50.000, atau lebih tepatnya saya dapat di harga Rp37 aja. Ini adalah senar Maxbolt MBS 66. Senar Maxbolt MBS 66 ini punya diameter atau ketebalan 0,66 mm sesuai namanya. Pilihan warnanya lumayan banyak seperti di gambar ini, dan spesifikasinya seperti ini. Maxbolt kayaknya sangat bangga dengan repulsion atau daya pantul dan hitting sound atau suaranya. Kalau aspek yang lain sih standar-standar aja. Di sini tertulis recommended tension 25-35 pound. Maxbolt juga menulis wafer technology, meskipun nggak ada penjelasan lebih lanjut nih. Tapi wafer technology ini umumnya ditemukan pada proses pembuatan IC yang berasal dari silikon atau bahan semikonduktor lain. Garis besar dari proses ini adalah mengiris sebuah bahan menjadi sangat tipis, lalu diproses agar dapat diberi jalur-jalur konduktor di atasnya. Jadi kalau wafer technology yang ditulis Maxbolt mengacu pada proses yang sama, mungkin maksud mereka adalah serat-serat senar mereka didapat dari satu bahan yang diiris menjadi helai-helai tipis, lalu digabung menjadi satu core atau satu inti, yang akhirnya dibungkus dengan outer berwarna, kalau yang ini putih, yang ini ungu. Tapi sejujurnya saya nggak suka ketika ada sebuah produk menuliskan bahan atau teknologi mereka tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Kayak kita lagi jalan sama pacar ke restoran Padang, terus kita tanya, mau makan apa? Dia jawab, nasi. Ya di sini semuanya pakai nasi. Kesel kan? Padahal tinggal sebutin aja nasi rendang kek, nasi ayam kek, biar jelas gitu loh. Atau kalau mereka pengen main rahasia-rahasiaan, nggak usah ditulis sekalian. Oke, sekarang coba kita buka. Senarnya sedikit terasa lengket, kayak ada lapisan apa ya? Semacam lubrikan mungkin ya. Ini senarnya seperti ini. Di sini juga tertulis Maxbolt 66 made in Japan. Oke, sekarang coba kita masuk lebih dalam lagi. Kita cek diameter senar, apakah sesuai dengan klaim mereka. Di sini saya menggunakan mikrometer. Mari kita lihat. Di sini kita dapat angka 0,5 ditambah 16, 0,66. Oke, sip, pas ya, seperti klaim dari Maxbolt. Lalu coba kita perbesar. Ya, begini kurang lebih senar Maxbolt MBS 66 jika dilihat dari dekat. Senar ini punya lapisan luar yang cukup bagus, warnanya tegas. Juga ada lapisan tipis yang biasanya material lubrikan untuk melindungi senar biar nggak gampang putus. Nih, seperti yang teman-teman lihat. Senarnya lumayan bertekstur, seperti jaring-jaring, mengkilap. Patternnya sih kayak diamond gitu ya, kayak apa? Berlian. Ini yang senar baru ya. Oke, ini kondisi senar setelah 4 minggu dipakai main. Masih bagus. Nggak ada kerusakan-kerusakan yang kelihatan parah gitu ya. Ini posisinya di tengah-tengah raket, yang jelas paling sering bersentuhan dengan shuttlecock, tapi masih aman. Yang warna ungu ini seratnya kelihatan lebih jelas ya. Rajutan-rajutan yang kayak berlian itu kelihatan jelas.
Tapi memang setelah 4 minggu ini lapisan mengkilapnya yang paling luar itu kayaknya udah nggak ada ya. Ini udah nggak kelihatan mengkilap sama sekali soalnya. Di sini saya ada satu raket yang sudah terpasang senar Max Bolt MBS66, tapi ini sudah sekitar 4 minggu yang lalu ya. Jadi udah agak lama. Ini terpasang tension main 29 pounds, crossnya 31. Mesin digital 4 simpul. Coba kita dengarkan suaranya. Suaranya kalian nilai sendiri ya, antara 1 sampai 10 kira-kira dapat skor berapa? Tulis di kolom komentar. Senar MBS66 ini menghasilkan suara yang cukup keras, meskipun nggak terlalu nyaring, atau biasa kita sebut suaranya agak mendem. Yang menjadi PR bagi senar ini selama saya gunakan adalah kontrolnya yang kurang akurat. Buat bermain slice atau placing-placing tipis, agak susah. Bahkan kalau buat smash pun, titik jatuh shuttlecock sedikit melenceng dari titik yang sebenarnya ingin saya tuju. Dan ketika banyak pukulan-pukulan keras, senar ini cenderung mudah bergeser. Beberapa kali saya harus memperbaiki posisi senar waktu bermain. Mungkin itu juga karena tension loss yang terjadi di senar ini ya. Ini umur 4 minggu, memang dia terasa sedikit agak kendor sekarang. Tapi hal yang menarik dari senar ini adalah powernya yang besar. Nggak susah buat melakukan pukulan keras tanpa membutuhkan banyak tenaga dari kita. Buat defense pun sangat mumpuni, mudah mengembalikan shuttlecock ke lapangan musuh dengan sedikit sentuhan aja. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan dari saya, senar ini cocok buat orang yang pengen power besar tanpa perlu keluar tenaga ekstra. Entah itu pemula, pemain yang pengen jaga stamina, atau mungkin yang sedang ada cedera ringan di tangan tapi masih pengen main. Tapi buat yang ini sih saran saya istirahat ya. Sayang tangan. Tapi buat pemain yang lebih suka kontrol, placing-placing bola, senar ini masih bisa dipakai sebenarnya. Tapi memang perlu waktu buat adaptasi supaya penempatan bolanya akurat. Terlepas dari semua itu, senar ini cocok buat kita yang sedang berhemat atau cari alternatif senar murah. 37.000 aja. Paling tambah ongkos pasang 20 sampai 30.000. Nggak sampai 70.000 totalnya. Sekian review dari saya untuk senar Max Bolt MBS66. Kalau teman-teman ada pengalaman dengan senar ini, boleh sharing di bawah ya, biar informasi tentang senar ini makin lengkap. Sip. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih, saya Vincent, undur diri.